Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rayhan Aditya Putra dengan NPM 21120113008. Bab 2. Teori-teori kriminologi tentang penyebab kejahatan dan upaya penanggulangannya. A. Teori-teori faktor penyebab terjadinya kejahatan. Kejahatan merupakan suatu perbuatan yang buruk berasal dari kata jahat yang memiliki arti sangat tidak baik, sangat buruk, sangat jelek. Sedangkan secara yuridis, kejahatan diartikan sebagai suatu perbuatan melanggar hukum atau yang dilarang oleh undang-undang. Swiss Titus Reid menyatakan bahwa kejahatan adalah suatu perbuatan yang disengaja maupun kelalaian yang melanggar hukum pidana tertulis maupun putusan hakim yang dilakukan oleh seorang yang bukan pembelaan atau pembenaran dan diancam dengan sanksi oleh negara sebagai kejahatan maupun pelanggaran. Kejahatan timbul disebabkan oleh banyak hal, yakni yang pertama teori biologis, yang kedua teori psikogenesis, yang ketiga teori sosiogenis, yang keempat teori subkultural delinkuensi. Teori biologis, teori ini mengatakan faktor-faktor fisiologis dan struktur jasmanilah seseorang dibawa sejak lahir. Melalui gen dan keturunan dapat memunculkan penyimpangan tingkah laku. Pewarisan tipe-tipe kecenderungan abnormal dapat membuahkan tingkah laku menyimpang dan menimbulkan tingkah laku sosiopatik. Misalnya cacat bawaan yang berkaitan dengan sifat-sifat kriminal serta penyakit mental. Selain itu, pelaku kejahatan memiliki bakat jahat yang dimiliki sejak lahir yang diperoleh dari warisan nenek moyang, karena penjahat dilahirkan dengan memiliki warisan tindakan yang jahat. Teori psikogenesis, teori ini mengatakan bahwa perilaku kriminalitas timbul karena faktor inteligensi, ciri kepribadian, motivasi, sikap-sikap yang salah, fantasi, rasionalisasi, internalisasi diri yang keliru, konflik batin, emosi yang kontroversial, dan kecenderungan psikopatologis. Artinya perilaku jahat merupakan reaksi terhadap masalah psikis, misalnya pada keluarga yang hancur akibat perceraian atau salah asuhan karena orang tua terlalu sibuk berkarir. Faktor lain yang menjadi penyebab terjadinya kejahatan adalah psikologis dari seorang pelaku kejahatan. Maksudnya adalah pelaku memberikan respons terhadap berbagai macam tekanan kepribadian yang mendorong mereka untuk melakukan kejahatan. Teori sosiogenis. Teori ini menjelaskan bahwa penyebab tingkah laku jahat murni sosiologis atau sosial psikologis adalah pengaruh struktur sosial yang deviatif, tekanan kelompok, peranan sosial, status sosial, atau internalisasi simbolis yang keliru. Perilaku jahat dibentuk oleh lingkungan yang buruk dan jahat, kondisi sekolah yang kurang menarik, dan pergaulan yang tidak terarahkan oleh nilai-nilai sosial dan agama. Teori ini mengarahkan kita bahwa orang memiliki kecenderungan bisa melakukan kejahatan karena proses meniru keadaan sekelilingnya atau yang lebih dikenal dengan proses imitation. Teori subkultural delinkuensi. Menurut teori ini, perilaku jahat adalah sifat-sifat struktur sosial dengan pola budaya yang khas dari lingkungan dan masyarakat yang dialami oleh penjahat. Hal itu terjadi karena populasi padat, status sosial ekonomis penghuninya rendah, kondisi fisik perkampungan yang sangat buruk, atau juga karena banyak disorganisasi familiar dan sosial bertingkat tinggi. Dalam hal ini, faktor ini adalah terletak dari luar dari diri pelaku kejahatan. Biasanya dari daerah perkotaan akan lebih rawan ketimbang di pedesaan untuk terjadinya suatu kejahatan. Misalnya kejahatan terhadap harta benda, pencurian ataupun perampokan. Hal ini terjadi karena biasanya orang-orang tinggal di perkotaan akan memikirkan strata sosial ketimbang keamanan dirinya dengan memiliki pola hidup yang konsumtif dan cenderung foya-foya. Teori penyebab terjadinya kejahatan yang tidak berorientasi pada kelas sosial. Dalam teori ini ada 4 macam teori, yakni yang pertama teori ekologis, yang kedua teori faktor ekonomi, yang ketiga teori faktor kebudayaan, yang keempat teori differential association. Teori ekologis ini adalah teori mencari sebab-sebab kejahatan dari lingkungan manusia maupun lingkungan sosial, seperti kepadatan penduduk, mobilitas penduduk, hubungan desa dengan kota, khususnya urbanisasi, dan juga daerah kejahatan dan perumahan kumuh. Semakin padatnya penduduk di suatu daerah, maka akan menimbulkan konflik sosial yang beragam. Teori konflik kebudayaan. Teori konflik kebudayaan ini merupakan hasil dari konflik nilai sosial. Selanjutnya, konflik tersebut mempengaruhi perkembangan kebudayaan dan peradaban. Konflik-konflik yang terjadi misalkan konflik norma tingkah laku, sebagai contoh terjadinya perbedaan-perbedaan dalam cara hidup dan nilai sosial yang berlaku di antara kelompok-kelompok yang ada. Selanjutnya, konflik ini mengakibatkan banyaknya kejahatan.
Teori-teori faktor ekonomi. Teori ini melihat terjadinya kejahatan akibat dari ketimpangan ekonomi yang terjadi di masyarakat. Ketimpangan ekonomi yang terjadi misalnya akibat dari padatnya penduduk suatu daerah karena urbanisasi. Hal ini mengakibatkan persaingan ekonomi yang sangat ketat, sehingga mengakibatkan banyaknya pengangguran daerah tersebut. Banyaknya pengangguran ini mengakibatkan masyarakat cenderung mencari cara untuk mempertahankan hidupnya, termasuk melakukan kejahatan. Teori differential association. Teori ini berlandaskan pada proses belajar, yaitu perilaku kejahatan adalah perilaku yang dipelajari. B. Upaya penanggulangan kejahatan. Ada 3 cara penanggulangan yang bisa dilakukan terhadap kejahatan, yakni yang pertama preemptif, yang kedua preventif, yang ketiga represif. Preemptif adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya kejahatan. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara preemptif adalah menanamkan nilai-nilai dan norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam setiap diri seseorang. Pemerintah memiliki tanggung jawab dalam upaya penanggulangan kejahatan. Upaya yang dapat dilakukan adalah melalui memengaruhi pola kehidupan masyarakat melalui usaha yang sistematik untuk membangun kesadaran masyarakat dan akibat tindak pidana dan dampak penghukumannya. Misalnya seorang terpidana akan dibatasi hak-hak politiknya selama beberapa tahun setelah selesai beberapa tahun menjalani proses hukumannya. Preventif. Upaya-upaya preventif ini adalah merupakan tindak lanjut dari upaya preemptif yang masih dalam tahap pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan. Dalam upaya penanggulangan kejahatan atau preventif biasanya dilakukan dengan 2 metode, yaitu metode moralistik dan metode abolisionistik. Moralistik dilakukan dengan cara membina mental spiritual yang dapat dilakukan oleh para ulama, pendidik, dan lain sebagainya, sedangkan cara abolisionistik adalah cara penanggulangan bersifat konsepsional yang harus direncanakan dengan dasar penelitian kriminologi dan menggali sebab-sebabnya dari berbagai faktor yang saling berkaitan. Represif. Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum dengan menjatuhkan hukuman. Penanggulangan yang dilakukan adalah dengan cara menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat. Dalam hal penggunaan senjata api dan kontak fisik, memang kepolisian diperbolehkan asal dalam keadaan tertentu. Misalnya, pelaku mencoba kabur saat proses penangkapan. Pelaku memiliki senjata tajam atau senjata api, dan juga apabila pelaku mencoba memberikan perlawanan kepada polisi. Upaya represif ini adalah upaya terakhir yang harus dilakukan karena upaya ini bersifat memberikan pelajaran kepada pelaku kejahatan agar tak mengulangi perbuatannya, meskipun upaya ini terkesan sebagai upaya pemberian efek jerah saja. Contoh kasus yang saya ambil adalah kenakalan remaja. Saya ambil dari sumber Kompas TV Lampung. 4 remaja diamankan polisi usai diketahui hendak melakukan aksi tawuran di Kota Bandar Lampung pada hari Minggu tanggal 3 bulan 7 tahun 2022 dini hari. Saat diamankan, polisi mendapati senjata tajam hingga tumpul yang dibawa oleh sekelompok remaja tersebut. Kasat Reskrim Polresta Bandar Lampung, Kompol Denis Arya Putra pun menyebut dari 4 remaja yang diamankan, 2 diantaranya telah ditetapkan sebagai tersangka atas kepemilikan senjata tajam tersebut dan sedang dipengaruhi minuman keras. Bahkan salah satu tersangka mengaku berencana menuju suatu tempat untuk mendatangi kelompok lain yang menantang mereka di media sosial. Ini terpancing dengan isu-isu di media sosial, diejek-ejek di media sosial, entah siapa yang mengejek, akun tidak jelas. Terpancing dan dia janji untuk melaksanakan bertemu di suatu tempat setelah dijanjikan di media sosial. Jelasnya, usai diamankan, para remaja yang hendak tawuran langsung didata, lalu diserahkan ke Dinas Pendidikan dan pihak sekolah serta orang tua agar mengetahui dan dapat mengevaluasi pengawasan pergaulan terhadap para remaja tersebut. Aksi tawuran di Kota Bandar Lampung kerap kali terjadi dan membuat resah warga lantaran mengganggu keamanan dan ketertiban. Penjelasannya, pada kasus kenakalan remaja ini bisa dikaitkan dengan teori sosiogenis karena perilaku jahat dibentuk oleh lingkungan yang buruk dan jahat, kondisi sekolah yang kurang menarik, dan pergaulan yang tidak terarahkan oleh nilai-nilai kesusilaan dan agama. Teori ini mengungkapkan bahwa penyebab kejahatan karena dipengaruhi oleh faktor lingkungan sekitarnya, baik lingkungan keluarga, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, serta penemuan teknologi. Sekian dari saya, terima kasih.